Walaupun pagi tadi baru lewat lebih kurang 6 jam yang lalu, tapi pada hakikatnya jam 6 pagi tadi adalah jam 6 yang tak pernah berjumpa lagi. Kalaupun nanti ada jam 6 sore, itu bermakna sudah lewat 12 jam. Kalaupun besok pagi masih ada jam 6 pagi, bermakna sudah 24 jam kita meninggalkan jam 6 pagi tadi, sekaligus sudah 24 jam kita melangkah kepada mati. Maka apakah yang paling jauh? Yang paling jauh itu ibu dan bapa adalah masa lalu. Dan apakah yang paling dekat? Yang paling dekat itu namanya adalah kematian. Jadi kematian ini sangatlah dekat. Ibu dan bapa rahimakumullah, karena kematian itu dekat, maka ketika terjadi kematian ibu dan bapa rahimakumullah, sebahagian husnul khatimah, sebahagiannya lagi su'ul khatimah. Sebahagian mati dalam keadaan beriman, sebahagian lagi mati dalam keadaan tidak beriman. Ketika kematian itu datang, apa yang paling disesali oleh umat manusia? Rupanya tak sedikit orang menyesal dalam hidup ini ibu dan bapa rahimakumullah, dan puncaknya itu dia rasakan di saat kematian itu pun datang. Apa hal yang paling disesali oleh setiap orang mati? Pertama, ibu dan bapa rahimakumullah, ketika dia mengalami kematian, hal yang paling dia sesali adalah ketika hidup di dunia sedikit dalam memberikan sedekah. Sedikit dalam memberikan sedekah. Mengapa sedekah Pak Ustaz? Ibu dan bapak, ya Rabb, kata setiap orang mati, laula akhartani, bisakah ditunda kematian kami ini, ila ajalin qarib, agak sesaat jadilah, agak semenit 2 menit jadilah, sebentar jadilah, kalau bisalah ditunda mati kami ini agak sebentar, fa as-saddaqa, kami nak bersedekah. Kenapa kok bersedekah? Ibu dan bapak, pertama, karena rupanya yang bisa menjauhkan manusia daripada api neraka yang paling dekat nama amalnya sedekah. Ittaqun nar, jauhilah olehmu api neraka, kata Nabi, walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan memberikan sebiji kurma. Jadi kalau sebiji kurma saja bisa menjauhkan orang daripada api neraka, apalagi sekilo kurma. Mengapa sedekah Pak Ustaz? Karena ibu dan bapak rahimakumullah, zillul mu'min yaumal qiyamati, naungan seorang beriman di hari kiamat, sedekatuhu, kata Nabi, ditolong oleh sedekahnya. Jadi naungan kita besok di hari kiamat itu sedekah. Kenapa sedekah Pak Ustaz? Karena amal yang akan terus mengalir itu sedekah. Salat ketika kita berhenti, selesai pahala salat. Puasa ketika kita berbuka, selesai pahala puasa. Haji ketika kita balik 42 hari setelah pergi, maka kemudian berhenti pahala haji. Tapi ada pahala yang tak pernah berhenti. Bahkan oleh Nabi disebut yajri lil abdi, mengalir kepada seorang hamba Allah, ajruhunna, balasan kebaikan mereka, min ba'di mautihi, setelah mereka mati, wa huwa fi qabrihi, walaupun mereka telah masuk ke dalam kuburnya. Apa amalan yang paling hebat di antara banyak amalan? Yang paling hebat itu adalah sedekah. Yang punya tanah Masjid Al-Firdaus ini mungkin, saya tak tahu, mohon maaf kalau saya salah, mungkin telah tiada. Kalaulah beliau telah tiada, berapa banyak kita yang datang ke Masjid Al-Firdaus siang ini, belum lagi tadi subuh, belum lagi nanti malam, belum lagi beberapa tahun terakhir. Mungkin saja hari ini terang alam kuburnya. Kenapa terang alam kuburnya? Bukan dan belum tentu kena solatnya, belum tentu kena hajinya, belum tentu kena umrohnya. Kenapa terang alam kuburnya? Karena begitu banyak hamba-hamba Allah rukuk dan sujud di atas tanahnya. Masya Allah. Di atas tanahnya orang mengambil air wudhu. Di atas tanahnya lah kemudian orang memulai tegak menghadapkan wajah kepada Ka'bahnya Allah, kiblatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di atas tanahnya orang rukuk dan sujud menghambakan diri kepada Allah. Di atas tanahnya orang berkata, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqani wahdini wa'afini wa'fu anni. Orang minta ampun kepada Allah. Di atas tanahnya orang bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Di atas tanahnya. Coba ibu dan bapak bayangkan betapa beruntungnya orang yang punya tanah ini. Sebanyak ini kita, yang punya tanah inilah orang yang paling beruntung. Siapa menyangka Masjid Al-Firdaus seramai hari ini? Saya kenal Al-Firdaus ini bukan sekarang. Cukup lama saya menjadi penceramah Al-Firdaus ini. Hilang, tenggelam, muncul pula balik. Mulai saya kurus sampai saya gemuk semacam ni. Berarti kan dah lama tu saya ceramah di Al-Firdaus. Mulai saya bujang sampai saya dah punya anak, dah mengajar pula anak tu. Kan dah lama berarti saya ceramah di Masjid Al-Firdaus. Ibu dan bapa rahimakumullah, siapa yang paling hebat? Yang paling hebat adalah yang punya tanah. Kami tak ikut punya tanahnya Pak Ustaz, yang membangun masjidnya. Ini yang punya tanah dengan yang membangun sama Pak Haji? Beda. Berarti yang membangun masyarakat. Bayangkan siapa yang paling banyak duitnya masuk, itulah orang paling beruntung. Kalau sempatlah orang yang punya pondasi ini satu orang, dua orang, satu, Masya Allah. Kalau sempat yang punya pondasi ini satu orang saja, bukan satu masjid ini dia bangun, hanya pondasinya saja, maka seluruh orang yang solat dimanapun tegaknya, dimanapun duduknya, dimanapun rukuknya, dimanapun sujudnya di Masjid Al-Firdaus ini mengalir pahalanya kepada dia. Mungkin sebahagiannya masih hidup, orangnya masih hidup, amal orang lain pun mengalir kepada dia tanpa mengurangi amal dia sedikit pun. Masya Allah. Dan tanpa mengurangi amal orang yang berbuat di atas kebaikan dia. Itulah hebatnya sedekah. Maka sedekah ini jangan takut. Biasakan bersedekah, jangan hidup mencari sedekah. Ini ada pula orang hidup mencari sedekah. Dalam makna ini ibu dan bapak rahimakumullah, kalau ada orang mencari sedekah karena ketidakmampuannya, itu memang haknya. Kalau ada orang menerima sedekah karena kelemahan ekonominya, itu pun juga haknya. Tapi ada orang yang memang hidup itu suka meminta-minta ke orang. Awak tengok hidupnya baik, awak tengok dia termasuk sejahtera, tapi kalau tak dikasih dia sedekah, itu mengamuk dia. Banyak orang walaupun punya motor di rumah, punya mobil di rumah dia, kalau tak dapat jatah pembagian zakat fitrah dari masjid, dia amuknya pengurus masjid. Macam-macam. Ibu dan bapak rahimakumullah, biarlah sedekah itu milik orang yang patut menerimanya. Kalau kita tidak patut, jangan ikut pula menerima. Paling tidak, kalaupun tidak mampu bersedekah, janganlah ikut pula menerima sedekah orang yang sebetulnya bukan kita yang berhak menerimanya. Masih ada orang lain yang lebih berhak. Tapi ini Pak, tidak banyak orang punya jiwa macam ni. Saya ibu dan bapak rahimakumullah, masa Covid dulu, banyak ustaz-ustaz tak bisa apa-apa, tak bisa khatib, tak bisa ceramah. Risau hati saya. Maka kemudian saya tengok dana pribadi. Dana pribadi berapalah jumlahnya? Saya telpon beberapa orang kawan, terkumpullah lumayan jumlahnya. Lalu saya coba mencatat yang menurut saya layak untuk dibantu di masa Covid itu. Tapi ada dua orang, menurut saya sangat layak dia menerima. Ketika saya kasihkan, ini Pak Ustaz, ambillah Pak Ustaz. Saya memang lagi butuh ketua katanya. Tapi saya rasa ada orang lain yang lebih butuh dibandingkan saya. Lama saya terdiam. Sekarang itu langka orang macam itu. Langka sekali orang-orang macam itu.
Dia akui dia butuh. Saya ini memang lagi butuh ketua. Tapi kalau saya tengok orang lain lebih butuh dibandingkan saya. Terima kasih banyak perhatian ketua. Silahkan ketua salurkan kepada yang lebih berhak menerima. Masya Allah. Tapi satu orang lagi membuat saya terharu. Ketika kita berikan itu, dipegang dia. Lama dia menatap. Lalu dia katakan, terima kasih ketua. Saya bukan tak mau menerima kebaikan ketua ini, tapi menurut saya, sebutuh-butuhnya saya, rasanya orang lain lebih butuh dibandingkan saya. Dua orang. Itu sekarang mahal harganya itu. Yang banyak tu kalau tak dapat dia dihujatnya pengurus masjid tu. Lah 30 tahun awak tinggal di situ, selama usiamu kau menjadi pengurus lah awak tak dapat, kata dia. Mengamuk dia. Ibu dan bapa rahimakumullah. Sedekah. Bersedekahlah. Sedekah ni sederhana, mudah melakukan. Kata Nabi, sedekah yang paling sederhana ada 3. Pertama, ibu dan bapa rahimakumullah, engkau mengambil air dalam embermu, engkau pindahkan ke ember saudaramu. Dulu orang antri air. Antri air duluan kita mendapatkan penuh ember. Diambil segayung, dimasukkan ke dalam ember kawan. Cuman 1 gayung dimasukkan. Kata Nabi itu sedekah. Padahal airnya dari buminya Allah. Tidak belik, hanya antri saja. Lalu 1 gayung kita masukkan ke dalam ember saudara kita, itu sedekah kata Nabi. Apalagi kalau berbagi kopi sanger. Kenapa disebut namanya kopi sanger? Bukan berarti habis meminum kopi itu bapak-bapak jadi sanger, tidak. Disebut namanya kopi sanger. Kopi ini enak, harganya tidak terlalu mahal, kalau diminum enak, tapi kalau dibagi dengan kawan lebih enak. Kenapa demikian? Kalau dibagi dengan kawan, maka kemudian kita mendapatkan keberkahan doa. Inilah hebatnya datuk-datuk di kampung. Datuk ni mau mentraktir kawan, pas ditengok saku piti ndak ada. Karena piti datuk kau dipacik dek nenek seluruhnya. Karena kalau piti kau kalau dipacik dek nenek seluruhnya, itulah kiamat sugro, ibu dan bapak rahimakumullah. Kalau nenek yang macik piti kau seluruhnya, jangankan untuk mentraktirkan kopi kawan, kopi apa lah selamat lah yo tu. Ditengok ndak ada duit. Macam mana caranya? Kurang kadai minta galeh cik. Diminta galeh cik, dibaginya lah separuh kopi sanger tadi kepada konco pelangkin supregen itu. Bapak halo tu Pak Ustaz, gadang pahalo itu melapihkan awih orang, itu gadang pahalo. Dan kalau bapak meninggal dunia, itu yang akan disebut orang besok. Saya Pak Ustaz, satu kenangan saya dengan beliau tu Pak Ustaz. Ketika kami sama-sama haus, dia nak mengopi Pak Ustaz, nampak saya nak ditraktirnya, saya ngopi Pak Ustaz, lupa piti nak do. Dibagi 2-nya kopi itu Pak Ustaz, lama terkenang oleh saya Pak Ustaz. Ingat, hutang budi itu tak bisa dibawa berlayar, tapi hutang budi itu dibawa mati. Maka berbuat baiklah dengan orang. Jadi sedekah yang paling sederhana itu berbagi minum. Selain berbagi minum Pak Ustaz, apa sedekah yang paling murah? Menyenangkan hati orang, melakukan sebuah pekerjaan untuk orang. Ada kawan tak pandai mengurus paspor, padahal usia 65 ke atas itu prioritas. Dikawanilah oleh jamaah Al-Firdausnya. Sini Pak, saya antarkan Bapak Pak. Diantarkannya, ditemaninya, ditunjukkannya, 2 jam keluar, selesai paspornya. Oh, hendak sedikit terima kasih Bapak itu. Dikasihnya uang makan siang. Saya ini Pak bukan tak mau terima duit Bapak. Niat saya memang membantu Bapak. Bapak ini kena berangkat umroh. Kalau Bapak berangkat umroh, kalau seandainya amal ibadah Bapak ini diterima, mengalir kepada saya pahala. Orang menjadi lapang karena kebaikan kita. Jadi biasakan hidup itu dal hajatil malhuf, menolong orang, jangan mempersulit orang. Ini ada pula orang suka mempersulit orang. Dikit-dikit ancam ndak teken.
Mumpung teken tu masih berguna, mudahkanlah teken untuk orang. Ada orang tak mau meneken Ustaz, banyak. Dari mana Ustaz tahu? Saya kan dulu lama berurusan dengan duit masyarakatnya. Salah satunya Basnas. Kita buat salah satu syaratnya harus rekom UPZ. Rekom UPZ itu dari masjid, unit pengumpul zakat. Mengapa kok dari masjid diminta? Supaya kemudian ini tidak data abal-abal. Rupanya ada pengurus masjid tidak mau teken. Pokoknya tidak, kata dia. Ini anak orang ini tidak dibantu uang sekolahnya. Tak mau dia meneken dia. Dia tidak mau tanda tangannya menjadi saksi menolong orang. Jadi ada manusia macam tu. Ada rupanya manusia macam tu. Tak mau dia. Kadang dibuatnya begini. Kamu bukan orang masjid, kata dia. Apa hubungannya bantuan dengan orang masjid? Tapi kalau kita mengakali, mempolitisir itu untuk kebaikan, boleh nak macam ni Ustaz? Seluruh yang mau dibantu datang ke masjid. Itu silahkan. Tapi kalau sudah mendesak anaknya nak dioperasi, anaknya, minta tanda tangan kita. Bukti ini bukan data abal-abal. Dipersulit dia. Mati anak orang itu, itulah sebagai bukti dia masuk neraka. Mempersulit orang. Jadi hidupnya jangan mempersulit orang. Yang bisa dimudahkan, dimudahkan. Pak RT saya ingatkan, Pak RW saya ingatkan. Pak RT itu paling terbuka lahan syurganya. Pak RW itu paling terbuka lahan syurganya. Ketua masjid paling terbuka lahan syurganya. Yang penting memudahkan urusan orang lain. Tidak juga bisa. Yang terakhir, apa itu? Sukalah senyum kepada orang. Tapi saya tidak tipikal wajah suka senyum Ustaz. Wajah cerah saja. Pokoknya wajah itu jangan suntuk. Rupanya kalau wajah kita ini wajah cerah, itu berpahala Pak. Mana hadisnya Ustaz? Buka dalam kitab 1100 hadis pilihan. Itu dalam bab tentang senyum dan sedekah. Maka dikatakan oleh Nabi, kalaupun tak senyum, wajahmu cerah saja, itu bahagian sedekah. Kulitnya hitam Ustaz. Kulit hitam itu biasa. Kulit hitam itu takdir. Agak pucat mukanya Ustaz. Pucat itu pun juga takdir. Tapi bermuka cerah, enak dipandang, itu pilihan. Maka kita ni punya wajah enak-enaklah dipandang. Jangan kita ni molongo-longo. Kenapa demikian? Nabi itu menengok wajahnya hilang masalah orang. Jangan jamaah Al-Firdaus terbalik. Gara-gara menengok wajah kita, muncul masalah orang. Jadi bikin wajah itu enak dipandang. Tak mesti ganteng, tak mesti cantik, tapi enak dipandang. Mudah-mudahan disitulah hadir keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.